Rusia kan lemah kan ya? Siapa? Ya timnas kita kemarin lawan Uzbekistan. Artinya lawan Yaman. kalau kita ditambah lagi lihat statistik, kita kalah kelas. Jadi gitu. dalam aspek sepak bola kita kalah. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kan Uzbekistan atau negara Asia lainnya kan nggak tidur. Sintayong bisa kok. Jadi jangan nilai sepak bola itu, makanya tadi saya bilang it takes two to tango. Jadi kalau ada dua tim main, analisa juga lawannya. Jadi ada kualitas materi yang jadi bahan pertimbangan ya. Tapi ada satu catatan. Contoh waktu lawan Uzbekistan, nomor 9 gol keberapa tuh? Kedua apa ketiga ya? Ketiga. Yang bola corner. Nomor 9. Yang nutup Iqbal Jiwangge. Dia tutup gitu. Karena tahu, berarti sudah dianalisis. Nomor 9 bahaya. Tapi pergerakan set pieces bola matinya bagus. Kenapa? Iqbal Jiwangge kelewat. Nomor 9 bisa melepaskan diri, dia lompat heading masuk. Jadi persoalannya bukan seperti netizen yang di media sosial. Ada yang nggak lompat, yes. Tapi ada set pieces yang dilakukan bagus. Tapi apa bagusnya juga Indra Syafri kalau saya bilang? Dia tidak menyalahkan Iqbal Jiwangge. Dia tidak menyalahkan U20 yang gagal ke Piala Dunia karena Towel gak terima dengar kata kalau STY lebih bagus. Suatu dan lain hal. Sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan, tidak dari sisi hasil. Hanya 4 poin. interupsi. Tadi Dari sisi permainan itu apa maksudnya? dari sisi permainan itu adalah Memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak, oke? Sorry interupsi, kesalahan lu nyinggung STY lagi ya kan. Makanya sih sebelah sana Oh enggak, makanya tanggapannya emosi. saya Makanya sih sebelah sana tanggapannya Buat emosional. Towel itu tidak ada ruang buat STY ya. Iya. Iya, oke. Lu nggak usah. Gitu kan. Saya melihat Indra Syafri nggak hoki di kali ini, gitu kan. Tidak hoki, gitu kan. Kenapa? Kenapa ia gagal kan? Kenapa dia kemudian pasang target saya siap membawa tim nasional Indonesia U20 ke semifinal untuk lolos ke Piala Dunia? Karena dia punya merasa bahwa 2018 gue bisa bawa sampai perempat final. Betul. Ini Akmal guys, Akmal Maherli. Maka gue harus pasang target lebih tinggi lagi. Dan itu cita-cita seorang pelatih. Kalau kemudian gagal, ya berarti dia gagal untuk mewujudkan itu juga. Gitu. Nah, buat saya adalah hoki ini penting gitu kan. Ya kan? Hoki ini penting buat seorang pelatih gitu. Orang Roberto Mancini aja sama Arab Saudi enggak. Wow, bandingin sama Roberto Mancini guys. Interupsi. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu jadi kemampuan kita. atau imbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di sini kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Nggak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang kita main di data. 2014. Ya, Indra Syafri. Ya, maksudnya kita fokus pada pertandingan kemarin. Kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pertandingan 2018 dia punya hoki. kita nggak jauh-jauh dulu ke situ. Oke. Kita menilik pada pertandingan di sidang kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu nggak bisa kita Lawannya, Pak. Lawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Sekarang gini, kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Amal, di kelompok umur kita pernah ngalahin Korea Selatan loh. Tadi Towel nyinggung, ingatin kita lagi. Di kelompok umur kita juga pernah tahan Uzbekistan tahun lalu. Iya guys. Yang jadi Di kelompok umur kita pernah ngalahin Korea Selatan dan tahan Uzbekistan guys ya. persoalan Bang, waktu lawan ya. Nih, ada waktu, ada momen. Saya mau jelaskan dulu. Kita tahan Uzbekistan 0-0. Maka ketika itu Uzbekistan sudah lolos. Tapi dia menyimpan tenaga buat main di perempat final. Tapi jangan Karena udah lolos, ya. tapi nggak usah Itu dibanding-bandingkan harus sama fakta yang harus disebutkan. Jangan sampai disembunyikan. Karena kadang-kadang jeleknya kita ini, kita menyembunyikan fakta hanya untuk kepentingan 1-2 orang gitu. Kita harus objektif dalam berpikir. Oleh Kalau kemudian tim ini gagal, iya gagal gitu kan. Dan nggak perlu out, Indra Syafri selesai. Oke, ini harus tetap dievaluasi. ini kan bukan soal hoki atau nggak hoki di Iya. Indra Syafri siap mundur usai timnas U20 gagal di Wah ini guys, info terbaru guys, terupdate. Indra Syafri siap mundur usai tersingkir dari Piala Asia.
Piala Asia. Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 tahun 2025 di Cina setelah menempati peringkat ketiga grup C dengan 1 poin. Skuad Garuda Muda gagal melaju ke perempat final usai menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang melawan Yaman. Indonesia sebelumnya menargetkan lolos ke putaran final Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile. Hanya tim yang mencapai semifinal Piala Asia U20 yang berhak tampil di Piala Dunia. Pelatih Indra Syafri menyampaikan permohonan maaf setelah gagal memenuhi target. Ia mengakui memiliki 3 misi utama sejak ditunjuk pada Desember tahun 2023, yaitu menjuarai Piala AFF U19, lolos ke Piala Asia U20, dan Piala Dunia U20. Namun semua target tersebut tidak tercapai. Tidak tercapai. Indra siap menerima evaluasi dari PSSI, termasuk kemungkinan pergantian pelatih. Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan PSSI akan mengevaluasi Indra seperti halnya Shin Tae-yong. Terkait masa depan Indra, Sumarji menyatakan keputusan akan diambil dalam rapat Exco PSSI. Kontrak Indra masih berlangsung, tetapi keputusannya akan melalui mekanisme evaluasi resmi. Indra Syafri minta maaf setelah gagal total di Piala Asia U20. Indra Syafri minta maaf, guys. Perlu permintaan maaf, kita butuh solusi. Timnas U20 udah TC kemana-mana, ke luar negeri, anggaran gede, tapi hasilnya apa nih? 1 poin doang lawan Yaman yang juru kunci, kalah 0-3 dari Iran, keok 1-3 dari Uzbekistan. Bukan cuma gagal lolos ke Piala Dunia U20, tapi mainnya juga berantakan. Klik link di bio gue kalau mau nonton aksi timnas. Tapi anehnya PSSI diem aja. Dulu Shin Tae-yong kalah di Piala Asia langsung dipecat, tapi Indra Syafri aman-aman aja. Mana nih ketegasan PSSI? Harusnya konsisten dong. Terus yang lebih lucu, Toel yang biasanya paling kritis ke STY sekarang malah ngebelain Indra Syafri. Berarti dulu dia emang gak objektif. Ada alasan pribadi gak suka sama Shin Tae-yong. Apa menurut kalian Indra Syafri masih pantas nih buat pegang timnas U20? Atau udah saatnya Indra Syafri buat out? Ini boy, kok bisa ya sekelas Pak Sumarji loh? Ini gue gak habis mikir nih boy, kok bisa ya sekelas Pak Sumarji loh? Ketika ditanya oleh salah satu media ya, sebenarnya kontraknya Coach Indra tuh sampai kapan sih Pak? Nah, gimana itu jawabnya, Coach Indra sampai masih lama. Ini setahu gue ya boy, kontraknya si Coach Sapri itu sampai 2027. Ya sama kayak Shin Tae-yong kemarin. Di wawancara media ini, Pak Sumarji ya selaku dari manajer timnas itu sampaikan kalau misalnya untuk evaluasinya Pak Sapri itu pasti akan dilakukan. Cuma ya nggak bisa dari sepihak dianya doang, kurang lebih kayak gitulah. Dan Pak Sapri pun udah siap ya dengan semua resiko karena kegagalannya. Secara kesatria siap bertanggung jawab. Satria Baja Hitam kali. Kemarin juga gue sempat baca nih boy, katanya terkait dengan keputusan kelanjutannya Pak Sapri itu masih harus didiskusikan dan melibatkan Exco. Ya, gue sih berharap yang terbaik aja ya buat timnas ini. Kan kita semua ya, gua, kalian, kita ini kan. Tapi harapan banyak fans timnas itu Indra Syafri itu out guys ya. Indra Syafri dipecat gitu guys ya. Nggak usah lama-lama. Biar NPC ya, yang nggak bisa berbuat banyak gitu, yang nggak bisa menentukan keputusan. Tapi perasaan gue itu bilang kemungkinan besar sih Pak Sapri nggak bakal apa-apain gitu, nggak bakal dipecat. Orang karyawan tetap PSSI ada. Karyawan tetap PSSI kok mau dipecat. Nasib sekali Anda Shin Tae-yong, nasib. Semua target yang ditargetkan tercapai, tetap aja di depan Betul. Setiap pertandingan mau main bagus, mau main gak bagus, mau menang, mau kalah, tetap ada evaluasinya. Makin aneh ya Allah. Menurut kalian gimana nih boy? Aneh. Gimana nih boy? Apakah Pak Sapri bakal diganti nih? Tulis di bawah boy. Coba digantinya Fahri Husaini sama Sapri. Nah oke guys, begitulah sedikit info yang kami reaksi, yang kami beritahukan kepada Anda semua, yang kami beritahukan, infokan kepada Anda semua. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda semua guys ya. Tadi ada si Toel guys yang memberi pendapat tentang Indra Syafri. Wah tadi sudah disimak toh guys videonya. Ya begitulah, gimana tanggapan Anda guys tentang tanggapan Toel? Silahkan komen di bawah guys ya. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.